Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Manual Education. Pada kali ini kita akan membahas topik yang sudah menyentuh ke arah matematika dari kecepatan perpindahan. Ya, sekarang kita mau bahas dulu masalah penggunaan rumus-rumus, yaitu penggunaan rumus kecepatan, rumus percepatan, rumus perpindahan gitu. Kita mau buktikan relasi. Oke, sekarang kita bahas untuk masalah gerak benda dengan kecepatan kita tahu bahwa benda kalau bergerak kecepatan konstan berarti kecepatannya tetap. Artinya kecepatannya tidak bertambah, tidak berkurang, kecepatannya tidak berubah. Jadi kita bisa bilang bahwa tidak ada percepatan, kan ya? Tidak ada percepatan, baik arah untuk berlawanan dengan arah gerak, ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa jarak yang sudah ditempuh atau perpindahan yang sudah ditempuh itu sama saja dengan kecepatannya dikali dengan waktu, gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu bahwa perpindahannya itu kan kita tahu, sudah kita pelajari bahwa kecepatan itu apa? Laju perubahan perpindahan. Nah, ini terhadap waktu gitu. Nah, dari hal itu gitu, dari rumus ini yang kita kotak biru ini seolah-olah dt ini kita bisa kali kedua ruas dengan dt. Karena sebenarnya ini bukan ini bukan pecahan ya sebenarnya. Itu sebenarnya notasi diferensial. Makanya seolah-olah coba aja kita kali kedua ruas dengan dt, atau bahasa awamnya lebih awamnya lagi, kita pindahkan dt jadi kali di ruas kiri ini. Maka apa yang kita peroleh? Kita recall persamaan 2. Gitu. Recall persamaan 2. Kita tahu ini ya dengan dr. Berarti kita integral v terhadap dt dan kita integral apa ini? 1 ya terhadap dr. Sesuai dengan integral, kita tahu bahwa v ini konstan. Jadi sabar ya, kita buat aja tanda integralnya dulu. Oke, nah ini. Nah, kita integralkan kedua ruas terhadap yang satu di ruas kiri terhadap dt, yang satu terhadap dr vektor. Gitu. Nah, sekarang kita mau integral dari mana ke mana? Sebenarnya bisa aja kita integral dulu tanpa batas gitu kan ya. Nggak usah tanya dulu batasnya dari mana ke mana. Ini langsung aja kita integralin dulu. Kalau v ini apakah fungsi waktu? Saya tanya dulu. Jawabannya adalah tidak. V bukan fungsi t. Kenapa? Karena kita perlu perhatikan apa yang saya sudah bilang, bahwa kecepatan konstan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tarik V keluar dari integral. V integral dt sama dengan integral dr. Kita langsung aja integral. Integral dari dt apa? Ya, kita ubah begini lagi. Integral dr sama dengan kita mencari. Mendapatkan kalau kita integralkan jadinya r sama dengan v dikali t ditambah k. Nah, di mana k ini merupakan suatu konstanta.
Nah, sekarang kalau kita ingin menentukan nilai konstanta ini, maka kita harus berikan minimal satu pertanyaan, minimal satu keadaan yang diketahui. Kita butuh satu keadaan diketahui. Kenapa harus begitu? Begini ya, kalau dari segi matematika gitu, ini sebenarnya adalah persamaan diferensial ya, gitu. Jadi kita buat lagi kembali bentuk asalnya. V sama dengan dr dt. Nah, ini yang saya kotak merah ini sebenarnya adalah persamaan diferensial. Oke, nanti saya akan bikin pengantarnya juga ya, masalah persamaan diferensial. Yang simpel-simpel aja yang kita butuhkan di KSN Fisika. Enggak sampai brutal gitu kan ya. Enggak. Ini persamaan diferensial. Dan ini kita lihat sampai turunan pertama gitu. Apa variabel yang kita mau solve? Variabel yang kita mau solve yang ini. Ini yang kita mau solve. Yaitu R terhadap fungsi T, karena kan dia diturunin terhadap T gitu. Nah, oleh karena itu kita harus cari solusi R itu dalam fungsi T. Tapi kita lihat dia ini hanya turunan pertama. Maka dia hanya sampai di turunan pertama, berarti kita hanya butuh kita hanya punya nanti satu arbitrary constant. Apa maksudnya arbitrary constant? Ya, konstanta yang tadi saya bilang, konstanta hasil integrasi ini, Kak. Sebenarnya logikanya itu dr dan dt itu sama-sama menghasilkan konstanta ya. Jadi awalnya itu ini, awalnya ya, itu r plus a gitu, misalkan ya, sama dengan v kali t plus b itu. Nah, tapi kan ini sama-sama konstan kan ya. Kita tidak mau tahu apa maksudnya ini A dengan B ini kan. Maka kita bisa satukan aja mereka. Kita pindah ruas terserah mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita buat aja dari kiri ke kanan gitu, karena kita punya ini. Maka nanti akan jadi plus B minus A kan ya. Ini bisa kita misalkan kembali jadi apa? Terserah, mau jadi C, K, pokoknya suatu konstanta yang kita nggak tahu gitu lah ya. Nggak tahu berdimensi atau enggak, kita nggak tahu. Jadi pokoknya K, tulis saja K. Itu begitu aturan integral kalau kita tidak masukkan batasnya di awal. Atau itu memang aturan dari persamaan diferensial. Setiap persamaan diferensial order 1 itu selalu menghasilkan solusi yang memiliki satu arbitrary constant. Nah, itu kalau homogen ya. Kalau bukan homogen itu beda cerita lagi. Pokoknya nanti ada kita belajar itu, karena itu nanti akan kita ketemu di materi osilasi. Oke, wah lumayan ya. Hanya untuk buktikan persamaan ini kita butuh 8 menit, nggak apa-apa. Karena saya mau beritahu dari awal. Oke, jadi ini akhirannya. Gitu. Nah, oke. Teman-teman terima fakta dulu, kita minimal butuh satu keadaan yang diketahui untuk nge-solve R sepenuhnya. Gitu. Misalkan ya, kita copy sama ini. Kita copy. Nah, ini copy. Nggak mau di copy sih. Oke, kita copy. Kita paste di sini. Nah, ini. Oke. Jadi, misalkan ya. Misal saat waktu sama dengan 0, R-nya itu sama dengan R0. Masukkan ke sini. Masukkan, maka kita akan peroleh, kan R-nya itu R0, T-nya itu 0, berarti tinggal K kan.
Nah, akhirnya kita peroleh nilai K itu apa? Nah, ini dia. Berhasil solve K. Masukkan lagi ke persamaan R. Kita berhasil menemukan K, maka masukkan lagi ke R fungsi T ya. Kenapa R dalam kurung T? Karena ini fungsi T. Kenapa? Lihat saja di persamaannya, kan ada input T yang akan menghasilkan R tertentu kan ya. Jadi itu kan bisa seperti fungsi kalau kita matematikakan gitu. Maka kita akan peroleh R yang sepenuhnya itu sama dengan R0 ditambah V kali T. Gitu. Nah, ini dia rumus posisi yang sesungguhnya. Bukan hanya X sama dengan V kali T. Karena X yang sebenarnya dimaksud kalau seandainya hanya ditulis X sama dengan V kali T, berarti itu sebenarnya perpindahannya. Syukur-syukur kalau memang benar-benar posisinya sebagai fungsi waktu itu X sama dengan V kali T. Karena berarti saat T sama dengan 0, berarti dia dimulai dari titik X sama dengan 0 yang mana merupakan pusat koordinat dia. Bagaimana kalau dia tidak mulai dari pusat koordinat, alias memiliki posisi awal terhadap koordinatnya gitu? Ya berarti aslinya itu RT itu sama dengan R0 ditambah VT gitu. Itu persamaan posisi akhir. Coba teman-teman pikirkan gitu. Kan kita mau cari persamaan posisi akhir, ya kan? Nah, maka tentu kita harus ketahui dulu awalnya itu di mana kan ya. Lalu ditambah dengan kecepatan dia berpindah, alias laju perpindahan dia. Masuk akal nggak? Masuk akal kan ya? Iya, karena kita perlu ingat. Jadi R0 gitu, sini saya gambarkan. Ini grafik, ini R0 gitu. Nah, ini kan nanti dia gerak seiring berjalannya waktu. V. Gerak. V. Maka saat T tertentu, dia akan posisinya terhadap koordinat ya RT gitu. Nah, ini kan apa? Ini kan sudah ditempuh selama sejauh T ini kan ya. Maka ini kan perpindahannya. Dari sini ke sini ini kan kalau kita recall definisi perpindahan, maka ini yang perpindahannya gitu. Ini perpindahannya. Yaitu sebesar berapa ini? Yaitu sebesar V dikali waktu seiring berjalannya waktu. Maka kita akan peroleh RT itu sama dengan R0 dikali ditambah VT. Gitu. Kita recall lagi definisi matematika itu dari persamaan ke 1. Kita peroleh bahwa RT dikurang R0 itu sama dengan delta R. Sehingga kita punya persamaan aslinya bahwa kita modif delta R itu sama dengan V dikali T. Nah, ini dia persamaan asli. Kita sudah sampai persamaan mana kan? Sampai persamaan 5 ya. Jadi kita bisa tulis ini persamaan 6. Gitu. Kita sampai sini dulu aja ya. Pokoknya belajarnya pelan-pelan aja. Ini persamaan. Nah, gitu. Jadi begini dia pembuktian dari mengapa kalau gerak lurus beraturan rumusnya perpindahannya itu V kali T. Ya karena itu kita hubungkan konsep matematika dengan konsep fisika yang kita punya. Ya itulah fisika. Kita nggak muluk-muluk masalah matematika. Kalau Anda jago matematika tapi nggak paham fisiknya, Anda nggak akan bisa fisika. Kalau Anda paham fisiknya tapi Anda sulit mengekspresikan dengan matematika, maka sebenarnya Anda sudah jadi seorang fisikawan, namun Anda perlu berlatih lagi bahasa matematika karena dalam dunia ini ya memang bahasa dunia sebenarnya itu matematika gitu. Jadi sekian dari saya untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuktikan ya, gitu kan ya. Nah untuk pertanyaannya bagaimana percepatannya? Nah ingat kan kita tahu bahwa V kan konstan ya. V di sini konstan untuk GLBB. Maka kita akan peroleh A sama dengan dV dt atau V diturunkan terhadap T. Ingat loh, V konstan. Konstan diturunkan terhadap variabel apapun, hasilnya berapa? Ya 0.
nilainya tetap. Kalau dalam matematika ya nggak akan bertambah cepat gitu kan ya, A-nya kan 0 gitu. Artinya kalau dalam fisika kita coba buktikan, benar nggak kalau V konstan, A-nya itu 0? Benar dong. Coba pikirkan baik-baik. Kecepatannya nggak nambah, kecepatannya nggak berkurang, alias kecepatannya tetap. Artinya apa? Dia tidak dipercepat, ya kan? Percepatannya nggak melawan gerak dia, nggak arah dia. Tapi kenapa DRDT bernilai, ada nilainya, yaitu V? Ya iya, karena setiap waktu perpindahannya bertambah, makin besar perpindahannya. Jadi sesuai kan persamaan yang kita punya dengan logika fisiknya. Jadi begitu, saya sarankan teman-teman belajar fisika nggak usah pusing dulu, nggak usah muluk-muluk matematikanya. Lebih baik Anda pelajari dulu konsepnya. Itulah mengapa saya bikin video itu selalu saya dahulukan dulu konsep, bukan matematika. Karena saya nggak mau juga teman-teman langsung muat dengan matematikanya duluan. Gitu. Jangan kayak saya ya. Saya dulu belajarnya salah gitu kan ya. Saya waktu itu saya langsung tembak rumus belajarnya tanpa paham fisiknya. Jadi sebenarnya itu salah gitu. Itu juga mungkin menyebabkan saya nggak medali 2 kali. Passing grade sih, tapi nggak medali. Tapi nggak apa-apa lah, bersyukur aja sama Tuhan. Mungkin itu berkatnya memang, bukan berkatnya medali di situ. Oke, semangat buat teman-teman yang olimpiade maupun enggak. Saya sarankan jangan hanya karena olimpiade Anda suka fisika, tapi sukailah apapun keadaannya gitu. Apresiasi dulu aja, gak usah pikir Anda bisa dulu atau enggak. Yang penting apresiasi dulu, kayak kata Pak Bara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.